Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Fadli Saputra from Teknik Elektro Margonda. Today I explain about hardware and software. What is hardware? Hardware is all types of components on a computer that have a physical form and can be seen and felt. The definition of hardware in a computer system is a physical computer tool that is used to carry out several processes such as input, output, and processing. Jadi apa itu perangkat keras? Perangkat keras adalah semua jenis komputer pada komputer semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat dan dirasakan. Pengertian perangkat keras dalam sistem komputer adalah alat komputer fisik yang digunakan untuk menjalankan beberapa proses seperti input, output, dan pemrosesan. Next, hardware and function. One, give output. Two, receive input. Three, storing information and data. Four, processing information and data. Jadi fungsinya hardware adalah yang pertama untuk memberikan output, yang kedua menerima input, yang ketiga menyimpan informasi dan data, yang keempat memproses informasi dan data. Next types of hardware and examples. Hardware input. Input hardware is an input device that plays a role in entering data in the form of image, text, video, and audio into a computer. Examples of input hardware: keyboard, mouse, microphone, scanner, webcam, etc. Jadi di sini ada tipe-tipe hardware dan contohnya. Yang pertama adalah hardware input atau perangkat keras inputan. Perangkat keras input merupakan perangkat masukan yang berperan untuk memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer. Contohnya adalah keyboard, mouse, mikrofon, pemindai, webcam, dan lain-lain. Hardware output. Hardware output is a device that functions to produce new information or useful data so that it can be understood by the user. Example of output hardware: monitor, printer, speaker, and etc. Yang kedua ada hardware output atau output perangkat keras. Output perangkat keras merupakan perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna agar dapat dipahami oleh pengguna. Contohnya adalah monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Next hardware process. A hardware process is a device that is useful for processing data and processing it on a computer. This device can be called the brain of the computer because it performs important processes on the inputted data. Example of processed hardware: CPU, VGA, and RAM. Yang ketiga ada hardware proses atau perangkat keras proses. Proses perangkat keras merupakan perangkat yang berguna untuk mengolah data dan mengolahnya di dalam komputer. Perangkat keras ini dapat disebut sebagai otak dari komputer karena menjalankan proses-proses penting terhadap data yang diinput. Contohnya seperti CPU, VGA, dan RAM. Next, storage device. Storage device means storage device. This is part of hardware whose function is to store computer data. Hardware include in this type hard disk drive or HDD, solid state drive or SSD, and flash disk. Yang keempat di sini ada storage device. Storage device berarti perangkat penyimpanan. Perangkat ini adalah bagian dari perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data komputer. Contohnya seperti hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD,
dan flash disk. Next. What is a software? Software is a part of a computer that consists of several commands whose operations are carried out via a computer's machine. In other words, software is a device that does not have a physical form. Jadi apa itu software atau perangkat lunak? Software merupakan bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah yang operasinya dijalankan melalui mesin komputer. Dengan kata lain, perangkat lunak merupakan perangkat yang tidak memiliki bentuk fisik. Next, software function. 1. As a complement to the computer so that it can be operated properly by certain commands. 2. Control the hardware on the computer so that it can be used and work properly according to needs. 3. Acts as a link between software and computer hardware. 4. To translate software commands into machine language so that the hardware can receive them properly. 5. Identify programs in the computer. Selanjutnya ada fungsi dari software. Yang pertama adalah sebagai perlengkap komputer agar dapat dioperasikan dengan baik berdasarkan perintah-perintah tertentu. Yang kedua, mengendalikan perangkat keras pada komputer agar dapat digunakan dan bekerja dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, bertindak sebagai penghubung antar perangkat lunak dan perangkat keras. Yang keempat, menerjemahkan perintah-perintah perangkat lunak ke dalam bahasa mesin agar dapat diterima oleh perangkat keras dengan baik. Yang kelima, mengidentifikasi program-program yang di dalam komputer. Next, types of software and example. Operating system. This software functions to manage all hardware connected to the computer's CPU. The operating system also helps translate activities by managing the processes commanded by the users and then distributed to the CPU so that the commands can be executed correctly on the computers. Example of operating system software are Microsoft Windows, Unix, Mac OS, dan Linux. Di sini ada jenis-jenis software dan contohnya. Yang pertama ada operasi sistem. Software ini berfungsi untuk mengelola semua perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer. Sistem operasi juga membantu menerjemahkan aktivitas dengan mengolah operasi yang diperintahkan oleh pengguna dan kemudian didistribusikan ke CPU sehingga perintah tersebut dapat dijalankan dengan benar di komputer. Contohnya ada Microsoft Windows, Unix, Mac OS, dan Linux. Next, programming language. The types of programming language software is the language used to write programs. Example of this software include HTML, Java, PHP, C++, and others. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Jenis perangkat lunak bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk menulis program. Contohnya ada HTML, Java, PHP, bahasa C, dan lain-lain. Next, application program. Application program are software that we generally encounter in everyday activities. They can function according to the purpose for which they were created. Example of application software program are Microsoft Office, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, and others. Selanjutnya ada aplikasi program aplikasi. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang biasa kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Program aplikasi dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Contoh program aplikasi adalah Microsoft Office, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, dan lain-lain. Next, types of software based on distribution. 1. Hardware. Hardware is software that automatically distributes
online advertisement to the user's computer screen. These types of software can also generate revenue through the pay-per-click PPC method. 2. Firmware. This is a read-only software storage type. This property cannot be changed, so if you experience functional problems, you do not need to make any future change or development. 3. Freeware. Freeware is a type of software that does not have a specific time limit. However, most of this type of software has features that are not perfect enough to use. Selanjutnya ada jenis software berdasarkan distribusinya. Pertama ada adware. Adware adalah perangkat lunak yang secara otomatis menyebarkan iklan daring ke layar komputer pengguna. Jenis perangkat lunak ini juga dapat menghasilkan pendapatan melalui metode bayar per klik atau PPC. Yang kedua ada firmware. Firmware ini adalah jenis perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca. Properti ini tidak dapat diubah, jadi jika Anda mengalami masalah fungsional, Anda tidak perlu melakukan perubahan atau pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga ada freeware. Freeware adalah jenis perangkat lunak yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, sebagai besar perangkat lunak jenis ini memiliki fitur yang belum cukup sempurna untuk digunakan. Next, 4. Malware. Malware is a type of software that is considered dangerous or misused. This is because malware is designed to infect and damage computers. There are many types of malware, one of which is a computer virus. 5. Open source. Open source is a type of software whose source code can be opened. You can also change, improve, and redistribute without having to pay. This type of software is developed by programmers using a special programming language. 6. Shareware. Shareware is software that can be used for free. This type of software is usually used as a demonstration with limited functionality and usage time. 7. Spyware. Spyware is a type of software designed to spy on every user's activity. This software is also often misused to steal computer data. Selanjutnya yang keempat ada malware. Malware merupakan salah satu jenis perangkat lunak yang dianggap berbahaya jika disalahgunakan. Hal ini dikarenakan malware memang dirancang untuk menginfeksi dan merusak komputer. Ada banyak jenis malware, salah satunya adalah virus komputer. Yang kelima, open source. Open source merupakan salah satu jenis perangkat lunak yang source code-nya dapat dibuka dan dapat diubah, menyempurnakan, dan dapat didistribusikan kembali tanpa harus membayar. Jenis perangkat lunak ini dikembangkan oleh programmer dengan menggunakan bahasa pemrograman khusus. Yang keenam ada shareware. Shareware merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis. Jenis perangkat lunak ini biasa digunakan sebagai demonstrasi dengan fungsi dan waktu pengguna yang terbatas. Yang ketujuh ada spyware. Spyware merupakan salah satu jenis perangkat lunak yang dirancang untuk mengatai setiap aktivitas pengguna. Perangkat lunak ini juga sering disalahgunakan untuk mencuri data komputer. Next, thank you and see you on the next video.